Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukacita, tidak kurang suatu apapun. Dan yang berpengharapan akan kesembuhan, pemulihan yang cepat, bangkitlah dengan kuat. Pengharapan yang dari Kristus selalu ada di setiap relung hati saudara-saudaraku. Saat ini kita akan menerima renungan dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami, yang melindungi, menyertai, hingga kami bisa melewati malam peristirahatan kami. Dan saat ini kami memperoleh kekuatan baru, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati kami Bapa, sehingga kami dengan sukacita boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Kami imani Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan semakin diteguhkan dan memperoleh inspirasi yang lebih baik lagi, memotivasi hidup kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Saat ini Tuhan, ketika kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa, bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini Rabu 24 Agustus 2022 tertulis di 1 Korintus 2 ayat 16, demikian firman-Nya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ai isema naung tumada rohani debata asa ajaran naibana alai rohani Kristus hido anggo dihami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam dunia pola pikir manusia itu sangat besar bedanya satu sama lain, dan pikiran itu terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal. Itu bisa kita lihat di Lukas 21 ayat 33. Sebab itu pikiran Kristus juga tidak berubah. Hanya karena keadaan atau situasi kondisi yang berubah, maka untuk setiap perubahan kita harus mempunyai jawabannya yang akan menjadi pendirian kita untuk menghadapinya. Pola pikir seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak hal. Juga dalam satu keluarga, anak-anak bisa mempunyai pikiran dan pendirian yang berbeda. Apalagi kalau sekolahnya atau bahkan pergaulannya jauh dari rumah, kemudian berkeluarga, ada banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Suami istri bisa berbeda seperti Naomi dan Elimelek. Juga anak-anak sekalipun saudara kembar seperti Yakub dan Esau, pola pikirnya berbeda. Esau yang seorang pemburu banyak terpengaruh dalam pergaulannya. Akibatnya cara hidupnya berbeda dengan saudaranya Yakub. Saul dan Daud sama-sama diurapi oleh Samuel. Tetapi pola pikirnya lain, bahkan bertentangan, dan hidupnya juga berbeda. 12 pengintai punya latar belakang yang sama, tetapi ternyata mempunyai pikiran dan iman yang berbeda, dan nasibnya juga berbeda banyak. Yang 10 celaka, yang 2 beruntung. Itu bisa kita lihat di Bilangan 14 ayat 1 sampai 37. Elisa
dan 50 murid gurunya sama, yaitu Elia. Tetapi pikiran dan tingkat rohaninya berbeda. Yusuf dan saudara-saudaranya semuanya punya latar belakang yang sama. Bapaknya sama, yaitu Yakub, saudara sekandung. Tetapi ternyata cara berpikirnya berbeda, sikap dan tabiatnya berbeda, sehingga hidupnya juga berbeda. Pikiran atau pola pikir atau mindset kita, kalau berbeda dengan pikiran Kristus, itu sangat berdampak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, apabila berbicara tentang pikiran Kristus, kita sedang membicarakan kehendak Allah dalam rancangan dan maksud penebusannya. Ini bukan sekedar pengetahuan yang dimiliki Paulus untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Ini adalah sebuah pengalaman rohani bersama Allah yang telah memilih dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah tidaklah dapat dipahami dengan hikmat manusia. Sebab hikmat itu datang dari Allah yang kudus dinyatakan kepada umat pilihannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengenal pikiran Kristus. Yang pertama, pikiran Kristus bukan berasal dari dunia ini. Sebab manusia telah berdosa, maka Allah merancangkan rancangan keselamatan dari tempat kudusnya. Itulah sebabnya Kristus diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia ini. Yang kedua, pikiran Kristus nyata dalam roh. Hanya mereka yang sudah dewasa rohani, yang tangguh dalam iman dapat mengerti kehendak Allah bagi dunia ini. Sebab melalui pekerjaan Roh Kuduslah, maka setiap orang percaya dapat mengerti kehendak Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jemaat di Korintus dalam hal ini belum mengenal dengan baik hikmat Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itu bisa kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia dunia, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Hal ini pun menjadi wejangan dan nasihat bagi kita. Apakah kita yang sudah hidup dalam Kristus memiliki pikiran Kristus untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengasihi dan menjadi saksi Kristus? Ataukah kita masih hidup dalam pola pikir dunia yang masih memikirkan hal-hal duniawi? Untuk itu, kita perlu memiliki pikiran Kristus agar kita dapat mengerti kehendak Allah. Hal-hal yang menjadi prioritas Allah, sehingga kita dapat mengetahui isi hati Allah, sebagaimana Allah menghendaki kita untuk hidup benar dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Allah menyelamatkan kita bukan supaya kita hidup sesuai pikiran dan kehendak kita sendiri, tetapi untuk mengerti rancangan Allah bagi dunia, yaitu karya keselamatan yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum nats ini atau di ayat 9-14, Paulus mengatakan, tidak ada yang mengetahui pikiran Tuhan, tidak ada yang mengetahui jalan-jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, bahkan tidak ada yang mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi Paulus menggarisbawahi dengan melanjutkan bunyi ayat itu dengan berkata di nats renungan kita hari ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, pikiran Kristus diperoleh oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan mengizinkan Dia untuk tinggal dan memerintah dalam hidupnya. Disitulah Kristus berkarya. Bahkan orang tersebut memiliki pikiran Kristus. Artinya orang yang memiliki pikiran Kristus, ia memiliki hikmat Allah,
mengerti apa yang tidak dipahami oleh manusia duniawi dan yang di dalamnya ada Roh Kristus yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang akan terjadi dalam hidup orang yang tidak memiliki pikiran Kristus? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, maka pikirannya akan dibutakan oleh ilah zaman ini, karena mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kebolehan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, maka pikirannya juga menjadi tumpul. Itu dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 14. Dan orang itu memiliki gaya hidup yang angkuh. Di 2 Korintus 10 ayat 5. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita menyadari bahwa kalau tidak mengetahui pikiran Tuhan dan kita tidak bisa menjadi penasihat Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan yang menjadi penasihat dalam hidup kita. Dialah penasihat ajaib. Jadi Tuhanlah yang menjadi penasihat kita, bukan sebaliknya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, hidup ini misteri. Kita pun mungkin sering bertanya, mengapa begini Tuhan? Bukankah seharusnya begitu Tuhan? Ada orang yang begitu baik menurut kita, tetapi hidupnya penuh penderitaan. Sebaliknya, ada orang yang menurut kita hidupnya jahat, tetapi terlihat bahagia dan baik-baik saja. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci orang fasik? Kita seakan memberontak dengan kenyataan ini. Saudara-saudara, nats Alkitab hari ini, renungan kita mengatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan telah mengatur semua dengan sempurna. Dalam perenungan kita hari ini Paulus mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pula lah kita harus memiliki pikiran Kristus sama seperti Paulus. Apakah itu pikiran Kristus? Setia hingga akhir. Kristus telah melakukan perkara besar, bahkan hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, kita harus hidup dalam kekudusan sehingga rencana Tuhan untuk keselamatan kita dapat terwujud. Ada kalanya kita juga berada dalam dinamika. Kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi penderitaan ada saja. Mungkin kita berontak, Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa Tuhan baik kepada orang lain, tetapi bukan kepada saya? Adam jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada Allah. Tetapi Kristus taat sampai mati di kayu salib. Marilah kita juga taat menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang fana, untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Kita mohon agar Roh Kudus memampukan untuk taat memikul salibnya. Amin. Shalom dan selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat.